bersama Bapak Bowo, pemilik dari toko bangunan Geomart. Nah, Bapak Bowo, ini saya dari Universitas Sanata Dharma ingin mewawancarai Bapak terkait tentang bisnis bangunan yang Bapak tekuni selama ini. Siap. Ya. Dan ini ada teman-teman saya yang berada di rumahnya masing-masing. Ya. Halo. Jadi, ya halo. Boleh mungkin dimulai dari pertanyaan pertama ya Pak. Pertama kali terpikir untuk ide mendirikan toko bangunan hingga bisa berdiri seperti saat ini tuh bagaimana perjalanannya gitu? Untuk ide sendiri ya? Iya. Ide sendiri itu, bisnis itu ini, kalau saya lebih menekankan pada kebutuhan pokok. Oh iya. Itu sandang, pangan, papan. Iya. Nah, dari ketiga opsi itu, opsi saya jatuh pada toko bangunan, toko material, dan dalam hal ini kaitannya dengan papan atau tempat tinggal, karena itu akan menjadi kebutuhan pokok. Jadi ide pertamanya itu, jadi akan menjadi bisnis yang ya tetap akan berkelanjutan, tetap akan berlangsung, karena itu ya manusia akan tetap butuh. Ya, itu ide awalnya seperti itu. Okay. Jadi ide awal untuk bisnisnya sudah dijelaskan. Mungkin dari Bernard untuk pertanyaan selanjutnya. Saya sebelumnya perkenalkan saya Bernard. Yeah. Saya ingin bertanya alasan memilih bisnis toko bangunan itu kenapa ya? Seperti yang pertanyaan pertama tadi. Yeah. Jadi kenapa pilih toko bangunan? Karena itu kaitannya dengan kebutuhan pokok manusia. Sandang, pangan, papan. Nah, saya memilih ke yang papan atau tempat tinggal. Dan dalam hal ini kaitannya dengan toko material atau toko bangunan. Karena itu akan menjadi bisnis yang akan dibutuhkan oleh manusia seiring dengan pertumbuhan penduduk, seiring dengan penambahan kelahiran anak, itu akan butuh tempat tinggal. Nah, itu menjadi gagasan awal atau ide awal. Jadi yang pangan atau sandang itu ya saya ini dulu. Jadi lebih ke toko bangunan. Oke. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya ingin bertanya Pak, untuk mengenai visi misi Bapak dalam mendirikan bisnis ini tuh apa ya visi misinya? Kalau visi misinya ya dulu saya karyawan, saya pengen punya usaha sendiri. Kemudian saya ingin karena saya buat usaha ini di desa atau di kampung, saya ingin desa saya lebih maju, desa saya lebih ramai, ekonominya lebih muter, bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar. Dan kalau orang mencari kalau dulu kan harus ke kota dulu, harus jauh dari perkampungan. Nah, ini saya ingin mendekatkan kebutuhan untuk material ini lebih dekat lagi dengan konsumen, terutama di pedesaan atau perkampungan. Jadi seperti ingin memudahkan penduduk desa untuk lebih belanja. Memudahkan untuk mencari kebutuhan papan tadi, dengan harga yang kompetitif dan nggak kalah dengan di perkotaan. Oke. Mungkin untuk pertanyaan dari Bernard sudah terjawab semua ya. Untuk pertanyaannya itu aja. Bisa dilanjutkan untuk pertanyaan dari Andre. Baik Pak, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Andre. Yeah. Saya mau bertanya dengan POLC perusahaan Bapak Pak. Nah, supaya lebih mudah saya jabarkan aja pertanyaan jadi poin-poin ya Pak. Iya. Untuk poin pertama, untuk bagian perencanaan usaha bagaimana? Dan apa itu? Jadi jual itu apa saja, penentuan lokasi usaha, dan target pasarnya itu seperti apa saja? Baik, jadi untuk lokasi usaha tentu yang di pinggir jalan, yang bisa menjadi akses untuk masyarakat
sehari-hari lewat. Kemudian jalan pun juga ada kriterianya, bisa dilewati oleh mobil, lebih bagus lagi oleh truk, dan alhamdulillah untuk lokasi saya juga bisa dilewati oleh truk, sehingga untuk pengiriman barang dari supplier atau distributor itu bisa masuk ke lokasi usaha. Itu kalau dari lokasi usaha. Kemudian apa tadi, produk? Ya, untuk dapat produknya itu dari mana? Kalau produknya itu kita dapat dari distributor atau dari supplier. Itu kalau pertama kali dulu dari nol pengetahuan, itu pertama ya browsing dari internet. Kemudian alhamdulillah juga ketemu, saya datangi kantornya. Kemudian kalau kita udah kenal dengan salah satu sales atau salah satu distributor, kita bisa nanya-nanya lagi ke distributor tersebut untuk carikan barangnya lainnya yang mereka nggak punya. Nah, mereka juga pasti saling kenal. Terus ini untuk target pasarnya sendiri tadi Pak, ke orang desa ya? Target pasar tentu di perkampungan, tapi alhamdulillah sekarang malah orang kota juga belanjanya di kita juga ada juga. Jadi kita kirimnya juga sampai ke kota. Targetnya udah meluas dari target awal. Dari target awal, dari targetnya yang untuk sekitar wilayah kampung, kita udah sampai keluar kota. Ada pernah sampai ke Jogja juga malah. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, Andre. Saya lanjutkan ya Pak, untuk kepengurusan usaha bisnis Bapak seperti apa? Apakah ada manajernya, bendaharanya atau semacamnya gitu Pak? Kalau sistem organisasi, karena ini masih perorangan ya, belum badan usaha. Jadi untuk manajer atau direktur itu terus terang belum ada. Jadi masih untuk leader masih saya pegang sendiri. Kemudian di masing-masing toko itu ada penanggung jawab atau kepala toko yang saya pegang untuk menjalankan operasional di toko. Kemudian juga ada kasir, ada admin dari masing-masing cabang. Jadi untuk kayak leader semuanya, kayak tanggung jawab beli-beli kayak gini masih di Bapak, tapi untuk per toko-tokonya itu sudah ada ketua, ada penanggung gitu. Jawabnya. Iya. Oke, Andre. Saya lanjutkan lagi Pak. Boleh. Dalam usaha Bapak sendiri itu, Bapak tuh bagaimana dalam memimpin karyawan Pak? Apakah ada standar khusus untuk karyawannya harus bekerja seperti apa? Oh, jelas. Bagaimana? Jelas. Jadi di toko juga ada SOP-nya. Maksudnya dari jam kerja juga kita ada sistem absensi juga. Maksudnya secara sumber daya manusia juga kita atur. Nggak boleh telat, nggak boleh jadi semua harus ikuti SOP yang ada di toko. Kemudian untuk operasional di toko pun ada SOP-nya, misalnya pada saat musim hujan itu SOP kiriman seperti apa harus diterpali, harus dimuat dulu. Jadi semua udah ada ada poin-poin yang harus mereka jalankan. Jadi semua sudah tersistem. Dan untuk kasir sendiri kita juga sudah pakai sistem kasir, jadi cash flow maupun stok opnam atau stok barang yang ada di gudang berapa gitu kita juga tersistem semua. Untuk absen itu jam kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa gitu? Dari jam 4:30 sampai 4:30. Oh iya. Itu pakai sistem juga maksudnya untuk absennya. Jadi kita ada reward and punishment. Jadi kalau on time juga ada rewardnya, tapi kalau terlambat juga ada punishment. Jadi telat sedikit aja udah hangus, maksudnya bonusnya udah hilang. Oh iya, jadi absennya udah teratur banget. Pertanyaan selanjutnya mungkin? Oke Pak, saya lanjutkan lagi. Untuk pengawasan usaha bisnis Bapak sendiri seperti apa? Apakah Bapak langsung turun ke lapangan untuk mengawasi pekerjaan karyawan Bapak, atau Bapak menyuruh pihak lain Pak untuk mengawasi Pak? Untuk pengawasan, pertama CCTV, kedua sistem tersebut. Jadi dari sistem itu kan kita bisa lihat stok barangnya kurang berapa, terjual berapa, sisa yang ada di gudang berapa.
terus cash flow, uang, penjualan, arus uangnya juga bisa kita ketahui dari sistem. Kemudian juga ada penanggung jawab toko tersebut yang kita minta keterangan, kita pantau atau kita tanyain gitu. Dan saya sendiri juga masih kontrol dari masing-masing toko itu. Jadi saya usahakan tiap hari itu muter ke toko, walaupun nggak standby di toko. Iya. Jadi meskipun ada karyawan, Bapak tetap turun-turun ke toko, nanyain siap tokonya gitu ya. Oke Andre, untuk yang selanjutnya. Baik Pak, untuk pertanyaan terakhir dari saya, untuk bisnis apa? Nih, untuk bisnis itu sendiri apakah terdapat pembagian level manager? Oh belum, nggak ada. Jadi seperti yang saya bilang tadi, jadi hanya penanggung jawab toko atau kepala toko dari masing-masing cabang itu. Jadi karena kita belum berbentuk badan usaha, jadi struktur organisasi masih sederhana. Iya. Oke. Terima kasih, itu pertanyaan dari saya. Sama-sama. Bisa dilanjutkan oleh teman saya yang lain untuk pertanyaan yang lain. Oke. Ini pertanyaan dari Steffi, namun Steffi berhalangan hadir, maka akan saya wakilkan. Apakah sudah terdapat area manajer sebagai manajer resiko, manajer sumber daya alam? Itu belum ya Pak? Manajemen resiko ya sebenarnya ini ya. Jadi setiap usaha itu kan pasti punya resiko, Iya. pasti punya ini. Ya itu yang harus kita minimalisirkan. Seperti ya itu tadi, saya harus pakai sistem kasir. Nah itu untuk meminimalkan resiko penyelewengan, resiko hilangnya stok atau penjualan yang tidak terrekod. Nah itu kan salah satu pengurangan resiko. Kemudian kita juga harus bisa membaca pasar, pergerakan harga. Nah itu harus kita analisa juga untuk ini. Kapan kita harus nyetok barang, kapan kita harus mengurangi pembelian, karena mungkin kalau bulan-bulan ini mungkin agak kurang, atau bulan-bulan yang besoknya itu akan ada peningkatan. Itu kita harus buat datanya. Jadi dari ini tuh yang ngurus Bapak semua gitu ya. Kalau dari analisa bisnisnya saya sendiri. Untuk yang selanjutnya, untuk membangun bisnis ini tuh kemampuan apa saja yang harus kita miliki gitu loh? Kemampuan bisnis apa ya? Kita ngalir aja sih. Cuma setelah kita terjun ke dunia ini ya, kita nanti akan tahu sendiri. Seperti kita, barang ini tuh lakunya di bulan apa sih? Jadi saya buat ini juga, kayak pergerakan omset toko juga. Misalnya bulan Januari sampai Maret itu omsetnya seperti apa, Februari apa. Jadi saya buat siklus. Kayak grafik gitu. Kayak grafik gitu. Jadi kita bisa itu tadi yang untuk nyetok barangnya kapan. Jadi semua harus kita analisa juga. Jadi yang penting itu kemampuan kita menganalisis pasar, pasarnya, terus barang apa yang laku, merek apa yang laku. Kemudian kalau kita mau nggak pakai merek yang sudah laku, kita mau babat alas, kita juga harus bisa menjelaskan ke konsumen, harus semua, terutama komunikasi ya. Karena kita B2C ya kan, dari retail itu langsung ke customer ya, kita harus pandai-pandai untuk komunikasi dengan customer. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya bab 3. Sebelumnya perkenalkan Bapak, nama saya Rio. Ya. Saya ingin bertanya, mengenai proses mencari bahan bakunya, bagaimana cara mencarinya? Bahan baku dalam hal ini adalah barang dagangan ya. Iya. Barang dagangan yang kita jual lagi, kita dapat dari dari supplier. Nah, seperti di awal tadi, pertama kali dari browsing. Cuma kalau udah jalan ya, sales itu akan datang sendiri. Nanti kita tinggal pilih aja untuk ini ya. Nanti akan banyak
distributor yang datang ke toko, selama image toko kita atau track record toko kita itu bagus. Jadi nanti sales itu akan istilahnya ngasih tahu ke temennya, oh masuk toko sana, toko sana bagus. Nanti kita akan mudah untuk mencari barang dagang. Iya. Karena bisnis adalah kepercayaan yang harus kita jaga. Harus membangun kepercayaan dulu sama salesnya gitu ya, supplier. Oke, Rio, gimana? Baik Pak, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja yang sudah Bapak pegang terhadap bisnis Bapak mengenai operation planning, yaitu mengenal kapasitas, putus-putus ya? lokasinya, layout, quality sama metodenya. Itu telah mencari bahan. Apakah ada spesifikasi kualitas barang yang dijual di untuk ini kualitas barang dagangan? Iya jelas. Jadi sebagai contoh untuk barang dagangan besi, itu saya hanya menjual yang sertifikat SNI. Jadi kita benar-benar menjaga kepuasan konsumen. Kita kalau barang itu bagus, kita bilang bagus. Dan kita juga cantumkan juga, misalnya kalau besi ada sertifikatnya, kita tunjukkan juga ke konsumen bahwa barang yang kita jual itu emang bersertifikat. Nah, kemudian untuk contoh yang lain, misalnya cat itu kita aplikasikan sendiri di toko kita. Kita udah tahu kualitasnya seperti apa. Jadi itu bisa sebagai bahan mediasi untuk kita ngomong juga ke customer, ini loh yang cat ini udah kita pakai, ini hasilnya bagus. Nah ini jadi apa yang kita jual juga kalau emang memungkinkan untuk kita pakai sendiri, kita aplikasikan sendiri, kita pakai sendiri, kita untuk tes kualitasnya. Jadi kayak kita membuktikan sendiri sebelum kita menjual ke konsumen. Betul. Gitu ya. Jadi itu salah satu trik untuk membangun kepercayaannya. Gimana? Halo? Dilanjutkan pertanyaannya. Oh, baik. Untuk pertanyaannya yang selanjutnya. Oke. Selamat siang, Pak. Perkenalkan, nama saya Herlina Puspita Dewi. Iya. Di sini saya akan bertanya tentang bagaimana proses pencarian karyawannya menggunakan cara seperti apa. Untuk perekrutan karyawan. Ya, perekrutan karyawan. Kemarin kebetulan baru saja ini saya post di media sosial. Oh, nice. Di media sosial seperti IG, seperti Facebook. Nah, mereka pada masukin lamaran. Kemudian dari lamaran itu kita panggil untuk interview, untuk wawancara. Berarti tetap ada pakai CV gitu, Pak? Bukan CV ya, kayak kalau emang dia udah pernah kerja ya semacam ini ya semacam CV. Cuma kan maksudnya kalau ya untuk kirim untuk ini sebenarnya kita kan nggak terlalu ini juga, yang penting kan kemauan keras, kerja keras, keuletan, terus kejujuran seperti apa. Nah itu yang menjadi bahan pertimbangan kita. Kecuali kalau untuk admin atau itu memang kita minimal SMA dan kita utamakan yang komputer jaringan. Oh iya. Oke. Wah, Erina. Pertanyaan selanjutnya. Aduh, internetku ya. Milik karyawan yang diterima. Putus-putus ini ya. Oh ya. Ini saya bacakan aja ya. Dalam perekrutan karyawan itu kan evaluasi, ada pemilihan karyawan itu yang bagaimana, kita perlukan lulusan S1, apakah ada spesifikasi khusus gitu. Ya itu tadi kalau yang untuk admin, untuk kasir itu kan kita butuh yang udah paling nggak tahu untuk sistem, bisa Excel, bisa ini kan. Jadi minimal SMA atau sederajat, terutama yang komputer jaringan. Jadi paling nggak udah
pernah pegang komputer atau aplikasi. Kemudian kalau yang untuk kirim, untuk ini kita nggak ada batasan pendidikan minimal, nggak ada. Yang penting mereka siap bekerja keras. Misalnya nyetir mobil gitu ya. Kalau sebenarnya untuk nyetir mobil itu kalau ini jadi ini juga jadi poin plus juga kalau bisa nyetir, cuma kalau enggak ya bisa angkat junjung dulu untuk kirim-kirim gitu. Karena rata-rata sebelumnya belum pada bisa nyetir, di sini baru berlatih. belajar nyetir. Okay. Gimana Herlina? Cukup jelas? Terima kasih Pak. Sama-sama. Okay. Mungkin Valen? Ini ya tutup ya. Putus sinyalnya. Iya, ini kayaknya sinyal kude. Kalian bisa diulangi pertanyaannya? Oh, baik. Apakah karyawan yang telah diterima diberikan pelatihan dan pengembangan? Pelatihan dan pengembangan. Sebenarnya untuk pelatihan khusus itu nggak ada. Cuma yang senior ngajari yang baru. Jadi yang udah tahu tentang sistem kasir, yang udah tahu tentang apa untuk menjalankan operasional sehari-hari, ngajari yang masih baru. Jadi pelatihan secara khusus dalam waktu yang khusus, dalam waktu atau beberapa hari gitu nggak ada. Jadi mengalir aja, mengalir sambil diajari, sambil dibimbing yang dari yang senior. Jadi sambil bekerja sambil belajar gitu ya Pak? Betul, sambil bekerja sambil belajar. Oke. Gimana Valen? Baik, terima kasih. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya yang akan bertanya ini Pak, bagaimana cara Bapak menambah nilai jual dari barang-barang tersebut? Jadi Kak? Nilai jual, kalau barang dagangan kita sebenarnya kan produk jadi. Iya. Nah, untuk nilai jual sendiri kita lebih tekankan pada pelayanan customer, seperti pengiriman barang. Jadi kita nggak batasi harus beli minimal sekian baru mau kita kirim, nggak ada. Jadi pelayanan pada konsumen itu menjadi nilai plus dari kita. Iya. Terus bagaimana Bapak membangun hubungan dengan para customer agar mereka betah belanja di toko Bapak? Ya itu tadi, dari pelayanan tadi, pelayanan yang baik. Kemudian kalau kadang itu kita buat semacam kaos atau merchandise lah untuk apa yang belanja kita kasih kaos. Terus kemudian untuk tukang mungkin kita kasih apa kayak inilah bonus alat tukang semacam itu. Okay. Untuk pertanyaan selanjutnya tuh, kompetitor seperti apa yang dihadapi dan bagaimana cara Bapak mengatasinya bisa survive sampai bisa buka cabang gitu? Kompetitor pasti ada. Ada. Kembali lagi ke pelayanan dan juga harga. Harga kita selalu update untuk pasar di sekitar itu dengan barang yang sama, merek yang sama, dijual harga berapa, minimal kita harus sama. Minimal penjualan kita dengan toko sebelah lah istilahnya itu minimal sama. Tapi saya nggak pernah untuk merusak harga juga enggak. Jadi mereka misalnya jual 1.000 terus saya jual 500 itu nanti harga malah jadi rusak. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya bisa Diandra Putri. Selamat siang Bapak. Siang. Perkenalkan nama saya Diandra Putri. Saya Bowo. Karena Bapak dalam menentukan harga produk. Bagaimana cara Bapak dalam menentukan harga produk? Harga produk tadi. Harga produk ya pertama ya tadi kita survei pasar dulu. Harganya di kisaran harga berapa. Kemudian sebenarnya untuk harga ini kan seni ya. Jadi barang yang fast moving sama barang yang slow moving itu kita ngambil profit itu berbeda. Untuk barang yang fast moving cepat laku kita ngambil untung tipis-tipis saja. Kemudian untuk barang yang slow moving lah baru yang besar, gitu. agak
agak lebih besar dari tinggi dari yang fast moving. yang fast moving. Ya. Oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya. Kemudian apa saja sih yang menjadi pertimbangan Bapak dalam menentukan harga? Dalam menentukan harga, Produknya, tiap produk gitu. ya itu tadi. Oke. Jadi dari barang itu apakah barang pokok atau hanya barang nanti untuk finishing. Misalnya kalau toko bangunan misalnya besi, semen itu kan termasuk barang pokok yang fast moving. Oh, ya. Nah, itu penentuan harga ya minimal sama dengan toko sebelah, kemudian profitnya pun kita nggak ngambil profit yang besar karena itu barang yang penting untuk puteran aja. Iya. Jadi kita belanja laku gitu. Jadi karena itu adalah barang fast moving. Oke. Gimana Diandra? Bisa menjawab? Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Untuk cara serta promosi apa saja yang sudah Bapak lakukan untuk mempromosikan barang Bapak sendiri? Promosi ya media sosial dari IG, Facebook, TikTok. Sampai Ya, ke TikTok ya. Iya, jadi ya kita ngikuti ini aja, ngikuti tren yang ada di saat ini. Jadi kita harus ngikuti perkembangan zaman lah. Jadi kita udah nggak nyebar selebaran lagi, Iya. cuma kita posting di media sosial aja untuk promosinya. Gimana selanjutnya? Ya, baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses strategi marketing yang sudah Bapak lakukan? Strategi marketing ya dari media sosial itu cuma kalau di kampung atau di desa itu lebih efektif dari mulut ke mulut. Iya benar. Jadi temannya A kenal temannya B, oh belanja di sana, kemudian saudaranya A ke saudaranya B. Jadi lebih ke mulut ke mulut. Walaupun kita tetap harus mengikuti perkembangan zaman seperti media sosial juga harus kita kita posting juga di Jadi lebih kayak- ini Iya. di medsos. Jadi kayak bangun relasi sama satu orang dulu, habis nanti orang itu kan pasti nyebar Pasti gitu ya. nyebar. Heeh. Karena kalau di kampung itu ya Masih the info power tuh of mulut. mulut tetangga itu lebih ini lebih lebih efektif. ya, lebih dipercaya daripada Iya. medsos biasanya. Iya. Heeh. Oke. Ada lagi? Satu lagi. Satu lagi pertanyaan Bapak, Ya. hal apa saja yang mengganggu dalam proses strategi marketing itu sendiri dan bagaimana cara Bapak dalam mengatasinya? Kendala ya, lebih Iya. ke kendala untuk ini. Kendalanya itu sebenarnya kalau kita berhadapan dengan toko yang menurunkan spek. Jadi misalnya kita jual besi yang sertifikat full, harganya misalnya 10.000, kemudian di toko sebelah, nah itu sebenarnya itu enggak sertifikat, misal dengan dijual 9.000, itu kan ya itu tantangan kita sih, tantangan bahwa sebenarnya barang itu beda, cuma kalau masyarakat awam kita agak susah untuk menjelaskan yang lebih ke teknisnya seperti itu, bahwa barang kita itu Lebih bagus. bersertifikat, lebih bagus sesuai dengan standar SNI. Nah, itu yang masih menjadi tantangan kita, kendala kita. Karena orang desa tuh biasanya aduh sih penting ono gitu Iya, ya. penting ono yang di sana lebih murah, padahal barang itu sebenarnya berbeda gitu. Ya itu kendala-kendala kita. Berarti lebih ke kayak persaingan beda produk gitu ya. Beda produk, beda spek. Oke. Gimana dari teman-teman? Sama-sama. Apakah ada pertanyaan tambahan? Oke, mungkin cukup sekian pertanyaan dari teman-teman dan saya. Siap. Terima kasih telah meluangkan waktunya, Bapak. Sama-sama. Bisa juga nanti ya buka di TB Geomat YouTube. YouTube bisa ya, pada buka YouTube-nya. Bisa di-follow, di-subscribe. Bisa subscribe. Ya, subscribe TB ya. Geomat. Nanti tak subscribe Pak. Itu Ya. saya bahas dari awal buka toko bangunan, semuanya saya ulas di situ. Oh, ada. Ada. Oke, nanti buat tambahan laporan ya bisa di situ. Nanti ini saya upload juga di YouTube. Ah, mantap.
di TB Geomat. TB Geomat. Jangan lupa ya. Di subscribe. Siapa? Tak komentar sekalian. Iya siap. Siap. Oke, jadi ini kita kedatangan tamu nih dari mahasiswa Sanata Dharma. Jurusan manajemen. Ya. Nanya-nanya tentang bisnis toko bangunan. Nah, semoga apa yang kita pertanyaan-pertanyaan ini mungkin ada manfaat yang bisa diambil. Dan sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu juga kadang ditanyakan di kolom komentar. Oh iya. Dari mana barang dagangan, dari kita ngelola manajemennya seperti apa. Di kolom komentar itu sering pertanyaan-pertanyaan itu muncul. Nah, mungkin ini bisa menjawab pertanyaan yang lebih ini lagi ya. Lebih jelas lebih spesifik lagi. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Oke, sampai di sini dulu. Mungkin bisa disambung lain waktu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.